Kamu selalu sehat dan selalu tetap semangat ya. Sebelum belajar tolong Anda perhatikan kursinya, kemudian perhatikan sampah yang ada di bawah meja, kalau ada tolong dibuang ya. Coba cek dulu semuanya ya, coba cek. Kemudian rapikan kursi mejanya ya, rapikan kursi mejanya. Oke, karena kelas kita sudah bersih, rapi, dan kondusif ya, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo ketua kelas tolong pimpin doanya. Silakan Rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Siapa yang kira-kira tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah kita hari ini hadir semua. Mudah-mudahan kamu pertahankan dan jaga kesehatan sehingga kamu bisa selalu sehat dan bisa menimba ilmu ke lingkungan sekolah kita ya. Biar semangat ya, kita ice breaking dulu lah ya. Nanti ikuti komando ibu ya. Semuanya sekarang berdiri. Kita ice breaking dulu ya, biar kamu tambah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Ikuti komando ibu. Kita hari ini akan tepuk semangat ya. Jadi kalau ibu bilang se, kamu tuh tepuk, ma, kamu tepuk lagi, kemudian ngat, kamu tepuk lagi, semangat, tepuk kembali ya, gitu ya. Bisa? Ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, oke, ya, duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, kita belajar tentang IPA juga, ya. Jadi kamu lihat dulu video yang akan ibu tayangkan di depan, ya. Ini merupakan suatu gejala atau fenomena yang ada di kehidupan kita, ya. Kamu lihat ya. Oke, kamu sudah melihat video. Kira-kira itu video apa tadi aku putar? Video petir. Pernah melihatnya? Pernah mendengar? Apa kamu takut kalau ada petir? Takut. Kalau kita ada petir biasanya kita masuk ke dalam rumah, kemudian kita berdiam ya. Kita tidak ada di misal kalau kamu di lapangan, kamu segera mencari tempat yang aman. Nah,
petir ini ternyata dia adalah salah satu contoh gejala listrik statis yang akan kita pelajari hari ini ya. Itu contohnya ya. Jadi gejala petir ini ya dia termasuk gejala listrik statis ya. Jadi listrik statis itu berhubungan erat ya dengan materi kita di kelas 7 ya tentang tentang atom ya. Siapa yang masih ingat apa itu atom? Yang bisa tunjuk tangannya? Ada yang bisa? Atom adalah partikel-partikel kecil yang tidak dapat ditemukan. Oke, jawabannya bagus sekali. Ada yang ditambahkan? Oke, jawabannya yang sudah betul ya. Jadi atom itu adalah suatu partikel kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kamu lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk dari atom ya. Jadi atom ini dia mempunyai dua bagian. Ada yang tahu bagiannya? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangannya. Ada? Ini dari bagian inti itu. Oke, jawabannya adalah dua, yaitu bagian inti dan bagian kulit ya. Kamu tengok lagi bagian intinya. Ada muatan apa saja di bagian inti itu? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangannya. Oke, jauh lagi. Ada proton dan neutron. Ada proton dan ada neutron. Jadi ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kemudian yang di luar inti atom ada muatan apa? Yang bisa tunjuk tangannya. Oke. Di luar atom ada elektron dan bermuatan negatif. Oke, betul sekali jawabannya. Di luar inti atom ada muatan elektron. Jadi di listrik ini ya Ibu tekankan sekali, yang bergerak itu adalah elektronnya ya. Jadi itu adalah elektronnya. Nah, ini dia. Ya. Jadi Ibu tekankan lagi, di dalam inti atom itu ada muatan positif dan muatan netral, sedangkan di luar itu adalah muatan negatifnya atau kita sebut dengan elektron. Nah, jadi benda yang dikatakan netral, ya, posisi kita misalnya nggak ada milih kawan A, nggak milih kawan B, mana yang benar, mana salah, itu kita netral. Jadi kita netral itu kalau di atom itu ya muatan positifnya sama dengan muatan negatif ya. Kemudian yang dikatakan atom positif itu apabila dia kekurangan elektron ya. Sedangkan muatan negatif itu adalah kelebihan elektronnya ya. Jadi kita tidak berbicara dia banyak protonnya ya, karena yang mengalir itu adalah elektron. Jadi yang atom positif itu adalah dia kekurangan elektron, sedangkan muatan negatif apabila dia kelebihan dari elektron. Dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, nanti tujuan kita adalah melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat ya menyebutkan contoh-contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan cara membuat benda bermuatan listrik dengan benar, ya. Kemudian yang ketiganya, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis jenis muatan listrik pada benda. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan peristiwa yang terjadi pada dua benda yang digosokkan, jenis muatan apa yang terjadi dan bagaimana interaksi
kedua muatan itu dengan benar. Ini tujuan kita pelajaran hari ini ya. Jadi 4 itu kalau kamu bisa berarti kamu sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apa manfaat kita belajar hari ini? Apa motivasi kita ya? Jadi itu adalah setelah belajar ini ya, kamu nanti akan mengetahui ya penyebab dan proses listrik statis itu yang terjadi ya. Nah, kamu lihat di depan ya, walaupun gambarnya Ibu ambil memang dari Google. Yang gambar pertama itu ibu-ibu itu sedang apa? Sedang menyetrika baju ya. Pernah kamu menyetrika nggak di rumah? Waktu kamu sedang menyetrika itu, kamu sedang gosok-gosok, kemudian agak panas, kemudian kamu angkat gosokan kamu, pernah nggak agak tertarik sedikit ada bunyi kecil-kecil seperti itu? Pernah? Bagi yang perempuan biasanya ya sering gosok di rumah ya kan? Jadi itu contoh juga gejala listrik statis ya, tertarik dia sedikit ya. Apalagi sering gosok jilbab itu terasa sekali. Kemudian yang gambar kedua itu dianggap orang sedang mematikan TV. Pernah mematikan TV? Pas posisi di TV itu, misalnya ada tangan kamu, ada nggak terasa ada bulu tangan itu tertarik rasanya dengan TV? Pernah? Nah itu juga gejala listrik statis ya. Nah sekarang ibu ada tayangan video, kamu perhatikan di depan. Oke, kamu sudah melihat video. Kira-kira ada yang ditanyakan dari video itu? Ada? Tunjuk tangannya. Apa kamu udah paham video itu maksudnya apa? Nggak ada yang ditanyakan kira-kira dari video tadi? Nggak? Kayaknya Pak. Kenapa rambut bisa tertarik oleh balon tersebut? Oke ya, apanya ya? Pertanyaan bagus sekali. Tadi kalau kamu bertanya, kamu nggak ada bertanya kan? Kenapa rambutnya itu berdiri? Nah kan nggak bisa. Makanya kamu harus bertanya dari video tadi itu, ya. Apa yang kamu kira-kira tidak paham? Tolong ditanyakan. Bagus pertanyaan tadi ya. Ya. Mengapa kok bisa rambut tadi berdiri setelah kita gosokin balon? Ya kan? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengapa itu terjadi, ya, mengapa itu terjadi, kita bisa melakukan kegiatan eksperimen, ya. Jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini itu ada, pertama kita melakukan tentunya eksperimennya, kemudian kita mengerjakan LKPD-nya, kemudian kita presentasikan ke depan, ya, kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian kita refleksi tentang pembelajaran hari ini. Itu adalah kegiatan kita hari ini.
Nah sekarang kita akan bagi kelompok. Nanti kamu duduk kelompoknya. Ibu tentukan nanti ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi duduk per kelompoknya. Kelompok 1 Nafiza, Qurratu Aini, Naswa, Priscilia, Excel, kemudian Raffi. Kelompok 2 duduk tempatnya masing-masing ya, sesuai yang ibu sebutkan. Kelompok 2 Silvi, Siren, Zidan, Rasya, M. Seren. Kelompok 3 Timotius, Herti, Ranti, Destia, Kristen. Ya, duduk per kelompok. Kelompok 4 Serli, Regina, Naswa, Tengku, kemudian Rafiq. Kelompok 5 ada Fahri, Sultan Habibi, Siti, Bunga, Hijriah, Anggraini, dan Doni. Ya. Udah duduk per kelompoknya, lengkap. Nah kemarin Kak Ibu sudah menyuruh ya membawa alat dan bahan. Coba dulu kamu perlihatkan kelengkapan alat dan bahannya. Ibu tengok lengkap nggak? Oke, ada pipet, ada kertas, ada botol. Kemudian kainnya mana? Oke, lengkap. Ini kelompok 5, mantap. Kelompok ini ada pipet, ada botol. Mana kainnya? Ayo cepat, yang lain tolong dipersiapkan di meja ibu. Melihat kelengkapan alat dan bahan karena ini merupakan masuk ke dalam penilaiannya ya, kelengkapan alat dan bahan. Kamu lengkap gak kelompok kamu? Jadi yang baru nampak kelompok lengkap itu adalah kelompok 5. Ini udah lengkap? Oke, udah lengkap. Ini kelompoknya kelompok 3. Oke, mantap, lengkap. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 1 lengkap. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. LKPD sudah ada di depan ya. Pertama dari awal dulu, nah tengok, tolong isi nama kelompoknya, diisi ya. Baca petunjuk kerja. Baru kita masuk bagaimana cara membuat benda yang netral itu menjadi benda bermuatan. Tapi buat tegaskan di sini semuanya ya, tidaklah semua benda itu kita bisa membuatnya bermuatan, hanya benda tertentu saja ya. Tulis nama kelompoknya. Udah semua? Udah? Oke, kalau udah selesai, baca semuanya petunjuk kerja. Ya, tolong ikuti langkah dari kegiatan. Ya, ayo udah bisa mulai bekerja. Kamu kerjakan aktivitas 1 dulu. Ya, apa yang kamu lakukan? Kemudian isi jawabannya di kertas LKPD itu ya. Ayo cepat kerjakan. Ayo saling bagi tugasnya. Ayo dikerjakan aktivitas pertama. Oke. Ayo kerjakan. Ayo kelompok yang mantap nanti. Iya. Pertama, kegiatan pertama ini kamu lihat dulu aktivitas 1 semuanya. Ayo mencoba itu. Aktivitas 1. Ayo. Pertama langkahnya, letakkan sedotan plastik di atas botol yang berisi air. Ayo kerjakan.
langsung ke aktivitas 1. Ayo itu dimulai langkah kerjanya. Nanti langkah kerjanya kamu tuangkan ke dalam tabel pengamatan. Dia itu ada kegiatan sebelum dan kegiatan yang sesudah kamu gosok ya. Yang sebelumnya gimana? Coba kamu taruh dulu posisi botolnya, letakkan katanya pipet, taruh kertas. Ada terjadi nggak kira-kira? Kalau tidak ada terjadi atau ada terjadi, ya, itu ada kan yang kita berikan pengamatan itu kamu lihat ada yang sebelum dan ada sesudah kita beri interaksinya antara pipet dan kain wol. Kalau tidak ada, ya, dan kamu sekarang itu masukkan berdasarkan hasil dari kamu percobaan kamu. Minimal 20 kali itu Pertama kan ini dia nak, 1 buah sedotan saja, jangan 2 kamu bikin. Ya, sesuai dengan perintahnya. Kerjakan angka 1 dulu, aktivitas 1. Pertama kan tidak berapa. Ini kan isi dulu nanti sebelumnya bagaimana sesudah kamu gosok, jangan digosokkan dulu semuanya kan itu, ya kan? Sesuaikan apa yang diperintahkan. Tengok dulu tabel pengamatan apa yang diinstruksikan. Kan katanya pertama sebelum ada terjadi interaksi nggak kira-kira? Dituangkan jawabannya ke dalam lembar pengamatan. Cepat. Yang pertama, Ibu nilai itu dari jawaban yang betul ya. Kalau disuruhnya 1 pipet, jangan kamu bikin 2 pipet. Ya. Dia kan ada kegiatan yang belum disentuh apa-apa, jangan kamu gosok-gosokkan dia. Tengok dia itu. samping karena terlalu banyak eksperimen buat lo isi semua juga semua isi dulu yang semua tidak ada restu. Sesuaikan apa yang diisi LKPD, jangan sampai salah isiannya ya. Mentang-mentang tadi kegiatan kita menggosok-gosok, langsung kamu gosok-gosok karena perintah tabel pengamatan ada yang tidak digosok, ada yang digosok ya. Perhatikan, cepat kerjakan. Jawaban yang benar, yang cepat, nanti ada rewardnya. Jadi kalau seandainya kamu bingung, ya, apa yang berpindah, ya, nah boleh kamu lihat-lihat lagi di buku paketnya. Tetapi ada ibu lihat di depan di slide. Coba perhatikan di slide dulu. Di slide itu ada deret ribu listrik namanya ya. Jadi nomor urutan benda yang di atas ebon itu sampai nomor 20 yang kulit ya. Yang di atas itu dia suka memberi elektron. Sedangkan yang bawah itu adalah mudah memberikan elektron. Misalnya sekarang kayu digosokkan ke kertas misalnya ya. Jangan sampai nggak bisa ngisi nanti. Misalnya kasih kayu posisi nomor berapa? Nomor 10. Kertas nomor berapa? Nomor 13 ya. Kalau digosokkan berarti yang nomor 13 itu berarti elektron kertas itu pindah ke kayu sehingga kayunya itu bermuatan negatif dan kertas bermuatan positif. Paham nggak? Coba yang lain, pengen contoh yang mana? Nanti bisa di sana
Misalnya sekarang nomor 8 kita gosokkan ke nomor 19 ya. Nomor 8 itu tembaga. Berarti dia kan dari dereknya kan dari atas itu dia sangat sulit memberi elektron. Yang di bawah itu kaca itu mudah memberi elektron. Jadi elektron kaca itu pergi dia ke tembaga. Elektronnya pergi ke tembaga. Kalau dia udah pergi ke elektronnya pergi ke tembaga, tembaga itu menjadi positif atau negatif? Negatif. Nah, kaca itu karena elektronnya sudah pergi, dia akan berputar apa? Positif. Nah, itu paham dia tuh. Ya. Begitu juga selanjutnya di kertas itu, jadi kamu bisa menentukan bendanya. Sekali lagi saya ibu contohkan. Perak dengan wol. Jadi perak itu nanti akan bermuatan apa? Ini tribalistik. Perak dan wol, ya. Jadi wol itu awalnya dia bermuatan apa? Negatif. Jadi negatifnya tadi pindah ke perak. Jadi perak itu menjadi muatan apa? Negatif, sehingga wol itu menjadi muatan positif. Nah, pintar seperti itu ya. Nah, boleh kamu lanjutkan di LKPD. Apa yang berpindah itu elektron yang mana? Ada yang tidak paham? Perpindahannya tadi kan gosokkan dulu. Jadi benda awalnya itu semuanya adalah netral ya. Jadi tidak semua benda pula ya yang bisa kita beri gosokan dia langsung tertarik, tidak ya. Tapi ini sudah diuji coba oleh beberapa pakar. Ternyata bahan-bahan ini kalau diberikan muatan ternyata ada pengaruhnya. Yang udah siap aktivitas 1 ada? Udah tahu yang mana berpindah-berpindahnya? Kalau ada kata-kata kurang titik-titiknya kamu tambahin aja ya. Udah ada siap aktivitas 1? Nah, kamu tengok yang kita antara sutra wol ya, wol dengan pipet plastik berarti ya. Nah, ya yang mana yang berpindah itu? Ya, bisa kita lihat dan bisa dicari jawabannya. Kita buat di sini. Kalau belum digosok kan berarti nggak bergerak lah. Ya, bergerak. Yang versi aktivitas 1 langsung masuk aktivitas 2. Kamu tengok arah putaran dari kertas dan pipet tadi ya. Kamu tengok baik-baik ya, jangan sampai salah dan harus teliti. Karena sifat ketelitian, kekompakan dari kelompok nanti ibu juga menilainya ya. Tidak perlu diletak di atas juga nggak masalah gitu. Nah, itu semakin apa dia, semakin mendekat semakin lari dia. Nah, jadi bisa dituangkan di situ.
buat lagi nih, buat percobaan dulu nih. Banyak daerah pelajar gitu. Yang udah siap aktivitas 1 langsung masuk ke aktivitas kedua. Itu emang sekaligus dua-dua. Ini kan yang belum. Kan kamu masuk. Bawa 20 kali juga. Kemudian letakkan kembali betul gitu. Kalau kemudian dekat dengan plastik amati terjadi. Tapi nggak pakai apa ya? Ada yang ragu? Boleh kita contohkan di depan. Ada yang ragu jawabannya? Ada yang ragu? Siap, aktivitas 1 udah siap. Bangunan besok. Bukan kau berputar. Kita belum ada sama sini. Situ nanti kita presentasi jawaban yang tepat ya. Ini kelompok 4 bingung dia ini. Yang udah digosokkan dia searah, ada agak panas, letakkan di atas botol itu. Kemudian kamu tengok kertas, ya terjadi enggak perubahan, ada enggak gejala yang ditimbulkannya. Yang udah digosokkan, gosoknya itu searah. Nah, coba letakkan kertas. Ngikut dia tahu nggak? Apa dia terjadi kalau misalnya ngikut tadi gimana? Boleh kamu lihat di bukunya lagi kalau ada misalnya ada yang perlu dicari informasinya, boleh kamu lihat buku paketnya. Boleh juga tengok modulnya. Ayo cepat. Yang 1 udah siap mana? Aktivitas 1 udah mantap nih, kelompok 1-nya udah siap dia ke aktivitas 1. Lanjut ke aktivitas 2 ya. Oke, udah selesai mereka. Itu tengok ya kata-katanya. Ya, itu ada pertanyaannya, jangan sampai salah ya. Karena itu kemarin salah ibu ada salah ketik, ada yang tertinggal harus kamu sambung.
kelompok 1 dia sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok lain? Gosokannya ke arah nak. Berapa? Aktivitas 2 kan yang mintanya 2 pipet, jadi 2 pipet yang digosok sekaligus. 1 diletakkan, 1 nanti diapan. Baca dia, hati-hati dibaca. 2 kamu gosokan. Sudah ada siap? Baca kalimatnya ya. Kurang ya, cek dia. Kalau ada merasa diisi, tulis. Ada yang bingung? Coba lihat lagi. Misalnya silikon kita gosokkan dengan balon. Jadi kalau silikon digosokkan dengan balon, silikonnya menjadi apa? Silikon dengan balon karet. Silikonnya menjadi apa? Menjadi negatif, sehingga balon karetnya menjadi positif. Ini paham ya, Fahrinya? Ya. Jadi kalau di soal ujian nasional atau yang lainnya dia udah bisa menjawab ini kalau seandainya dia hafal derek simbol listriknya. Jadi bagus kalau merah kita itu benar-benar dalam. Tapi kan jadi kalau mau tenang gue kasih lu ya. Ini fenomena alam. Satu udah selesai. Satu udah. Yang dua udah. Oh iya ya, oke. Apa kan kita tadi pakai alam Terjadi apa-apa. 10 menit lagi ya, kita akan presentasi ke depan. Ketiga, sudah terpasti digosok maka akan terjadi perpindahan
Sama aja sama dulu kan. Listrik. Dia menuju ipek loh. Ketika bu Silvi, apa pinjam primer? Dan 5 menit lagi. Yang berpindah tadi itu apa? Elektronnya atau protonnya? Elektron. Jadi di rumah kamu bisa juga mencoba-coba benda-benda lain, ya misalnya perak, ya kamu gosokkan ke rambut kucing, ya pakai bedwall boleh medianya. plastik yang sudah digosok dijadikan yang sudah plastik sudah digosok juga. Berarti sama-sama digosok. Ini kau gosok satu dengan ini, kau gosok satu dengan ini. Kita buat lagi. Apa yang terjadi? Coba. Kita kelabar aku langsung isi. Soalnya ini aku lagi berpikir. Ya, kalau yang aktivitas 2, gosokannya itu harus sama dapat perlakuannya. Jangan satu tergosok, satu tidak. Makanya nanti hasilnya itu akan berbeda. Jadi perlakuannya harus kamu samakan. Kalau diminta 2 digosokkan, gosokkan keduanya sama-sama mendapat perlakuan yang sama. Nah, di situ. Kalau enggak hasilnya nanti akan berbeda. Ayo jangan berlama di sini saja karena kita waktunya juga ada presentasi, ada kerjaan latihan.
tadi tuh? Ngikut dia enggak? Gitu. Enggak. Ngikut atau dia pergi lari dia? Lari. Nah, apa tuh? Kan nggak ada kertas lagi di situ, ada kertas. Wah, kan apa pakai kertas pula nomor 2-nya? Makanya itu lagi nak, ya yang nomor 2 tidak ada diminta kertas. Nah, apa itu kalau seandainya terjadi apa namanya? Seperti itu. Interaksinya saling apa? Saling tolak menolak. Nah, kalau tolak menolak karena muatannya gimana? Karena muatannya negatif, positif. Bukan proton, muatannya sama atau tidak? Kalau terjadi, kalau dia sama, apa tadi itu? Lari itu, kalau menolak itu kan muatannya bagaimana? Kok muatan proton? Berbeda lah. Kalau kamu sama dia kan berbeda jenis ini. Ada asumsinya nanti akan bisa jadi tarik menarik. Tapi kalau kamu dengan si Fahri akan terjadi gimana? Nah, gitu. Kalau sejenis itu akan terjadi. Nah, ya. Nomor 2 itu kan tidak ada diminta kertas, jangan kamu bikin kertas juga. Makanya tengok alat dan bahan sesuai dengan KPD-nya, baca setiap kegiatan itu, setiap keaktifan itu dia dimintanya bahan yang berbeda. Oke, dah. Ibu anggap dah selesai karena semua memang udah selesai. Ya, coba ibu yang pengen tampil duluan, siapa kira-kira? Ayo, kelompok mana yang pengen tampil duluan? Satu aja perwakilan kelompoknya. Ya boleh, nanti kita perbaiki bersama-sama. Nanti jawaban yang mendekati yang benar di antara yang ke-5 kelompok, nanti itu ada penilaian tersendiri untuk ibu. Ini dong buat dulu ya. Ayo, kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 1 ya. Terus yang lainnya, kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatannya, aktivitas 1 dan aktivitas yang kedua. Silakan perwakilannya. Kalau yang digosok dengan kertas, yang digosok dengan kertas ini. Sebentar doang. Kayak mana dia kalau nggak ada ini? Hah? Muatannya dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Syakira dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan membacakan hasil pengamatan pada tabel pertama. Nah, yang bertentangan dengan sedotan plastik dengan kertas. Hal yang terjadi ketika sedotan plastik sebelum digosok dengan kain wol yaitu tidak terjadi sesuatu. Sedangkan sesudah digosok dengan kain wol terjadinya gaya tarik menarik karena bertemunya dua muatan yaitu positif dan negatif. Lalu lanjut saya akan menjawab soal nomor 1. Ketika sedotan plastik digosok dengan kain wol maka akan terjadi perpindahan elektron dari wol menuju sedotan sehingga kain wol akan memberikan elektron dan sedotan plastik akan menerimanya. Lalu yang kedua dapat diketahui sedotan plastik akan bermuatan elektron atau negatif dan kain wol akan bermuatan proton atau positif. Lalu lanjut yaitu aktivitas kedua. Hal yang terjadi sebelum digosoknya dengan kain wol yaitu tidak terjadi apa-apa pada plastik. Sedangkan sesudah digosok dengan kain wol maka akan terjadinya tolak menolak.
Lalu lanjut pada soal nomor 1. Ketika sedotan plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari wol menuju sedotan plastik, sehingga kain wol akan memberikan elektron dan sedotan plastik akan menerima elektron. Lalu lanjut soal nomor 2. Dapat diketahui sedotan plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Lalu kita akan membandingkan percobaan pada aktivitas 1 dan aktivitas kedua. Yang pertama, sedotan plastik yang sudah digosok didekatkan dengan kertas akan berinteraksi saling menarik karena muatannya positif dan negatif. Lalu sedotan plastik yang sudah digosok dan didekatkan dengan sedotan plastik yang sudah digosok pula akan berinteraksi tolak menolak karena bermuatan sejenis, yaitu negatif dan negatif. Sekian diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangannya. Ada lagi yang ingin tampil? Mana tahu jawaban yang berbeda? Ada yang berani? Kelompok 5 bagaimana? Ayo perwakilannya. Coba. Ya, berdiri sendiri aja perwakilan. Ayo, kelompok 3 mau maju ke depan. Ayo, kelompok 3. Selamat siang semua. Baiklah, saya Timotius selaku perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami atau sekaligus hasil dari praktik kami. Percobaan pertama yang kami lakukan adalah menggosokkan pipet dengan kain wol, namun diberi gerakan oleh kertas. Kemudian tabel pertama halaman 1, nama benda atau sedotan plastik sedotan plastik dengan kertas tidak bergerak karena sedotan plastik yang belum digosok dengan kain wol tidak bergerak sama sekali, sedangkan sesudah digosokkan dengan kain wol mereka bergerak dan saling tarik menarik. Dan ketika sedotan plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan muatan listrik atau muatan elektron dari wol menuju sedotan plastik, sehingga kain wol akan bermuatan elektron dan sedotan plastik akan menerimanya. Dan dapat diketahui sedotan plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Kemudian praktik yang kedua kami lakukan dengan 2 sedotan plastik, kain wol, dan botol yang berisi air. Sedotan plastik dengan sedotan plastik yang belum digosok dengan kain wol tidak terjadi apa-apa. Dan ketika sudah kami gosokkan dengan kain wol, pipet atau sedotan bergerak saling tolak menolak karena mereka berbeda jenis, positif dan negatif. Ketika sedotan plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron atau muatan listrik dari kain wol menuju sedotan plastik, sehingga kain wol akan bermuatan elektron dan sedotan plastik akan bermuatan positif. Dan dapat diketahui sedotan plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Kemudian kami membandingkan percobaan pada aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Yang pertama, ketika sedotan plastik yang sudah digosok didekatkan dengan kertas, plastik akan bergerak dan saling tarik menarik karena muatannya negatif dan muatan satunya lagi negatif. Yang kedua, sedotan plastik yang sudah digosok dengan sedotan plastik pula, yang terjadi kedua sedotan saling tolak menolak karena muatannya sejenis, yaitu negatif dan negatif. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangannya karena sudah berani tampil. Walaupun tadi Ibu dengar ada yang berbeda sedikit ya antara ya kan
berbeda antara jawaban kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang satu lagi lah, kelompok yang lain. Oke, kelompok 5, tepuk tangannya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin dibacakan hasil eksperimen kami, yaitu saat kami meletakkan sedotan plastik di atas botol yang berisi air kemudian mendekatkan kertas tidak terjadi sesuatu. Tetapi ketika kami menggosokkan plastik menggunakan kain wol, kemudian kami meletakkan kembali sedotan plastik di atas botol, terjadi interaksi yaitu tarik menarik. Ketika kami melakukan aktivitas kedua, kami meletakkan sedotan plastik di atas botol yang berisi air, kemudian mendekatkan sedotan plastik dan tidak terjadi interaksi apapun. Tetapi ketika kami menggosokkan kedua sedotan plastik sekaligus lalu menggunakan kain wol, terjadi interaksi antara sedotan yang digosok dengan sedotan yang tidak digosok. Mereka saling tolak menolak. Ketika kami membandingkan percobaan terhadap kegiatan aktivitas 1 dan aktivitas 2, sedotan plastik yang sudah digosok dan dilekatkan dengan kertas tidak terjadi interaksi karena muatannya positif. Sedangkan aktivitas kedua, sedotan plastik yang sudah digosok dan dilekatkan dengan sedotan plastik yang sudah digosok pula terjadi interaksi karena muatannya negatif dengan negatif. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Jadi kan ada nanti tadi perbedaan. Ternyata kelompok 5 ini jawabannya mendekati kelompok 3 atau mendekati kelompok 1? Ada yang menyimak? Ayo, kamu merasakan yang mana? Kamu arah ke kutub barat, kutub selatan? Mana? Rasanya? Kemana rasanya jawabannya? Bingung ya? Rasanya jawaban kamu tadi menyimak, kamu kemana jawabannya? Ke arah kelompok 1. Nah, ini belum siap. Udah. Mengarah kemana jawabannya? Kelompok 3 atau kelompok 1? Ke kelompok 1. Yang ini mengarah jawabannya kemana? Kelompok ketiga atau kelompok 1? Karena jawabannya berbeda. Mana? Ke kelompok 1. Ikut-ikut? Enggak? Enggak. Oke. Nah, dari hasil yang diperoleh memang semua jawaban itu sudah betul. Ya, ada yang betul 100%, ada yang sudah mendekati, kemudian ada yang miskonsepsi di sini. Jadi kalau Ibu lihat ya, antara kelompok 1 dan kelompok 5 jawabannya hampir sama. Tetapi yang Ibu nilai tadi kan jawaban betul, kemudian kecepatannya dan kekompakan kelompoknya. Jadi kira-kira yang mana kira-kira yang mendapat juaranya itu? Apakah kelompok 4? Apakah kelompok 4? Tidak, karena dia tidak maju, lambat dia walaupun mereka telah selesai. Jadi yang mana dapatnya kira-kira? Yang mana berhak? Kelompok 5 atau kelompok 1? Ya. Jadi kalau seandainya pacu-pacuan nih ya, kita pakai sepeda, startnya misalnya dari SMP kita, SMP 4 ke Masjid Sriratul Jannah, sama-sama pakai sepeda, kamu sama-sama tidak jatuh. Tapi yang mana yang lebih cepat tadi? Kelompok 1 atau kelompok 5? Terima saja kekalahannya. Berarti yang betul berhak menerima reward itu adalah kelompok 1. Ya, perwakilan kelompok 1 silakan ke depan. Ya, kelompok 1. Ya. Ini ada sedikit dari Ibu ya, kelompok 1 tolong pertahankan ya untuk berikutnya. Nah, sekarang kamu perhatikan di
Di mana letak terjadi miskonsepsinya? Ya. Perhatikan semua. Jadi nanti kalau kamu ke depannya ini sangat bermanfaat sekali bagi kamu ya. Nah, kamu letak di mana letak salahnya itu? Nah, kamu perhatikan. Nih. Terbaca ya, Nak? Pertama tadi itu adalah kaca dan kain sutra. Kita bisa contohnya ya, kaca dan kain sutra. Sampai lagi ya, kaca dan kain sutra. Di situ kan sudah memang sudah ada jawabannya ya kan? Kaca dan kain sutra. Sampai lagi. Kaca nomor berapa dia? 19. Kain sutra nomor 15. Tetapi tadi Ibu katakan dari nomor 1 itu ya, dia sukar sekali memberikan elektronnya, jadi payah kali dia ya, pendiriannya kuat. Nah, sedangkan bagian bawah itu tambah ke bawah dia tambah senang memberikan elektron, ya mudah dia terpengaruh. Jadi tadi soalnya dengan apa tadi? Kaca dan kain sutra. Jadi yang berpindah itu tentu elektron dari mana yang mau paling mudah antara kaca dan sutra, mana yang paling bawah? Kaca. Jadi elektron yang berpindah tuh kaca ke kain sutra. Elektronnya tadi udah pergi dia ke kain sutra, sehingga sutra itu menjadi apa dia ya? Menjadi positif. Sedangkan kaca tadi udah pergi elektronnya, udah kabur elektronnya, sehingga kaca itu menjadi muatan apa? Positif. Paham? Kan dia ada elektronnya udah kabur, udah pergi tadi meninggalkan kaca tadi. Iya kan? Dia sudah menginap ke sutra, sehingga kubu sutra itu dia negatif, sedangkan kaca itu adalah positif. Kita coba lagi contoh berikutnya, itu kan betul ya. Kemudian itu mistar dengan kain wol. Back lagi, mistar dan kain wol. Kain wol nomor berapa? 17. Mistar kita anggap nomor 5. Jadi yang berpindah tadi apa? Elektron dari yang paling bawah posisinya ya, dari tabel. Jadi wol, elektron dari wol itu pergi dia ke plastik, sehingga plastiknya menjadi negatif, sedangkan itunya wol tadi menjadi positif. Dan bisa letak salahnya. Oke, yang berikutnya. Sisir dan rambut manusia. Sisir berarti yang mana itu? Bahan yang mana? Plastik nomor 5. Rambut manusia nomor 18 ya. Karena posisi 18 ini paling bawah, berarti dialah yang pergi kabur elektronnya, istilahnya seperti itu. Jadi elektron rambut tadi pergi ke plastik ya, sehingga plastiknya menjadi muatan apa? Negatif. Rambut tadi menjadi muatan positif. Paham nggak itu? Nah, kalau kelompok 3 tadi salahnya dia tetap aja seperti itu, nggak ada yang pergi, nggak ada yang meninggalkan, itu aja. Yang penting dia udah betul tadi, yang lainnya betul, cuma itu aja yang terbalik. Perlu contoh lagi? Coba sekarang kamu tengok contoh yang mana kamu, misalnya pengen contoh nomor berapa? Pengen kita buktikan yang mana? Apa? Kulit mana nih? Kulit nomor 20 sama kayu. Dah, sama balon karet nomor 9. Jadi kulit itu letaknya paling nomor 20. Berarti dia paling mudah memberikan elektron. Jadi elektron dari kulit itu ya kan? Yang berpindah ke apa ya? Bukan positifnya ya. Yang berpindah adalah elektronnya. Jadi elektron kulit itu pergi kemana dia? Ke balon. Dia pergi, dia semua elektronnya ke balon. Jadi balonnya menjadi negatif, sedangkan yang tinggal tadi kulit menjadi positif. Paham? Nah, kalau seperti ini nanti ulangannya 100 itu ya. Paham? Oke, ini ingat tabelnya ya. Udah mantap kalau seperti ini jawabannya. Soal ujian, soal ulangan itu udah 100. Oke. Dah.
jadi di sini Ibu tambahkan lagi 3 cara membuat benda yang bermuatan magnet. Yang pertama bermuatan ya. Pertama ada cara konduksi, kemudian induksi, kemudian dengan cara menggosokkan. Berarti kita yang mana tadi membuatnya? Dengan cara nomor 3 yaitu menggosok ya. Nah ini dia interaksi itu. Jadi interaksi itu ada yang sejenis dia dan ada yang berlainan jenis. Kalau dia sejenis berarti dia akan tolak menolak, dan kalau berbeda jenis akan terjadi tarik menarik. Makanya sedotan sama sedotan tadi kalau kamu beri perlakuan yang sama akan terjadi gimana dia? Tolak menolak, kabur dia tadi kan, lari dia. Sedangkan tadi antara plastik dan itu kertas akan terjadi tarik menarik, mendekat dia. Ya, itu karena dia berbeda muatannya. Nah, sekarang kamu lihat Ibu ingin memberikan kesimpulan yang pertama, cara membuat benda bermuatan. Siapa bisa? Ayo tunjuk tangan. Cara membuat benda bermuatan tadi ada berapa? Yang bisa tunjuk tangan. Oke, siapa? Ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua induksi, dan yang ketiga gosokan. Betul? Oke, betul. Ya. Nah, yang kedua, jenis muatan listrik pada sedotan plastik apa yang berpindah di situ? Plastik ke kertas tadi apa yang berpindah? Ada dapat? Ada? Jenis muatan listrik pada sedotan plastik tadi itu apa? Apa yang berpindah? Misalnya Ibu tambahkan situ adalah kertas. Tadi apa yang berpindah dari jawaban kamu tadi? Ada yang lain lagi yang selain sinar ya? Ada yang lain lagi yang ingin memberikan jawaban? Apa yang berpindah tadi? Tunjuk tangannya. Yang lain lagi? Cepat. Kami nggak ada nunjuk. Jangan kami. Cepat. Kalau kami mau nunjuk tangannya. Cepat. Dari berpindah dari mana dia? Dari kertas tadi. Mana dia larinya? Mana dia? Ada lagi yang nambahkan jawaban? Ada? Coba tarik. Sedotan plastik pertama bermuatan positif dan berpindah menjadi muatan negatif. Betul? Betul. Betul ya. Soal nomor 3, interaksi antara dua muatan tadi interaksi apa? Bagaimana? Interaksinya tadi ada yang ini ada 2 tadi. Interaksi yang bagaimana tadi? Ayo Bimo. Interaksi pertama saling tarik menarik dan interaksi kedua saling tolak menolak. Interaksi dua muatan tadi, yang nomor 2, yang kemana tadi jawabannya ini? Kalau plastik dengan kertas tadi dia interaksi yang bagaimana? Oh, dia saling tarik menarik. Tarik menarik. Saling menarik. Iya, betul jawabannya. Betul. Kenapa? Karena dia berbeda muatan, ada yang positif dan negatif. Oke, betul ya. Nih, dapat apa? Biar rajin menulis. Oke, yang terakhir, sebutkan contoh gejala listrik statis tadi. Yang tunggu dulu. Yang lain lagi. Yang lain. Oke, dia berani sebutkan. 1 petir, Oke. Kau kan jawab. 2 kain
kain menarik. Kain tertarik pada setrika. Oke, apa lagi? Satu lagi, tadi aja. Satu lagi apa lagi? Pada saat apa? Ada terjadi contohnya nih, juga. Dari mematikan televisi. Waktu kamu monitor televisi, yang terjadi tertarik bulu Bulu. kita tertarik dari oke. Dan ya, itu adalah kesimpulannya. Nah, sekarang ya sebelum kita masuk di soal latihan modul ini, ya. Jadi interaksi tadi ada dua, ada muatan apa? Ada kalau seandainya bermuatan berbeda jenis akan terjadi tarik menarik, sedangkan berlainan jenis akan terjadi tolak menolak. Nah, kemudian gejala listrik statis itu adalah gejala listrik yang dalam keadaan diam. Jadi di sini benda yang bernetral itu benda yang apa tadi? Banana. Positif dan negatifnya adalah seimbang atau sama. Jadi kita bisa membuat dia bermuatan apabila dengan 3 cara. Apa tadi? Menggosok, konduksi, induksi. Nah itu. Nah sekarang itu adalah pendekatan dari Ibu. Kemudian kamu kerjakan soal latihannya 1 sampai 5. Jawaban yang betul cepat nanti antar ke depan. Kerjakan sendiri-sendiri. Di kertas itu aja dilingkari. Ya, kerjakan modulnya yang sudah pernah Ibu bagikan. Bikin nama, kemudian langsung dilingkari. Siapa cepat antar ke depan. Ayo cepat. Yang cepat ya, antar ke depan. Ada yang terlebih soalnya tadi nak? Ada yang terlebih? Ada yang terlebih? Oh di sini. Ini dia kayak emang ini untuk menolak muatan positif. Ayo, siapa yang cepat antar ke depan? Ibu kami Bu. Ya ntar, dia pribadi, tak ada berkelompok. Tiga jawaban yang benar, betul semua ya. Ayo, kerjakan sendiri-sendiri. Kalau betul. Yang lainnya tetap dikerjakan ya. Ini ada 3 orang yang sudah mengumpulkan. Yang lain masih harus dikumpulkan semuanya dan dapat nilai.
Jadi nampak. Alhamdulillah ya, semua sudah mengumpulkan. Jawabannya udah mendekati, udah juga sudah benar semuanya. Kata ibu tadi 3 orang yang betul semua, 3 orang yang tercepat dapat apa? Dapat pena ya, supaya dia lebih rajin lagi belajarnya. Ya, berarti yang dapat itu yang ke depan Mafiza, kemudian Naswa sama Qurratu Aini ya. Sekarang kelompok 1 forum dia ya. Iya ya, sepertinya belajar nih malam atau gimana? Iya. Oke ya, pertahankan kelompok 1 karena besok kita masuk materi yang kedua ya. Ini sangat bagus sekali nampaknya ya. Nah, kamu sudah mengerjakan latihan, kita sudah membuat kesimpulan. Nah ini refleksi kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa kelompok lain nggak? Ada yang bisa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Bisa Mari? Ada yang bisa? Yang bisa tangannya. Kita sudah belajar apa tadi? Ayo. Ayo. Ada lagi? Ini Naswani memang betul-betul belajar ya. Nafiza. Yang lain kemana? Gimana bisa enggak? Kawankan dulu kelompok 5. Ini dia borok nih. Ibu kelompok hilang. Kelompok ini dia mayor tadi nggak adanya. Kelompok 2. Ada yang bisa? Apa ya yang kita pelajari ini? Kita belajar tentang apa? Yang ngomong. Apa yang kamu yang belajar tentang apa saja hari ini gitu? Coba. Tunjuk tangannya. Ada? Ini ada bisa? Coba yang tadi aja kamu apakan lagi? Ada yang bisa Fari? Apa-apa saja yang kamu pelajari hari ini? Kamu udah belajar apa? Apakah kita sudah belajar di sini? Nah, bisa di? Belum. Jadi apa saja kita pelajari hari ini? Tadi ngapain kamu tadi? Apa buat itu? Buat ini. Tapi nggak buat apa? Oke ya. Kelompok 1 lagi ya. Tentang ini kita masih praktekkan Apa lagi? Apa yang kamu pelajari tadi? Apa lagi? Deret apa namanya? Deret. Oke, kamu kelas 1 lagi. Deret apa namanya tadi? Deret apa namanya tadi? Deret. Deret. Trigo. Oke. Ya, ada yang nambahkan? Pak, Timo. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini, kita dapat mengetahui 2 jenis muatan listrik yang ada yang positif dan juga negatif, dan juga kita dapat mengetahui deretan trigo listrik. Kamu berapa tadi? Dan melakukan praktikum
praktikum positif menarik, positif dengan negatif. Yang pertama hasilnya dia saling tarik menarik, dan yang kedua saling tolak menolak. Itu namanya percobaan apa? Oh, ini namanya percobaan listrik statis. Percobaan listrik statis untuk membuat benda bermuat. Oke ya. Oke. Nah itu adalah refleksi pertama. Yang kedua, gimana kira-kira bisa nggak kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nggak? Bisa. Jadi pelajaran hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu tahu nanti ya ini loh gejala listrik statis. Misalnya tadi adalah tangan kita terbalik di TV, kita sedang menyetrika. Nah, kegiatan fenomena sehari-hari itu kamu hubungkan dengan gejala listrik statis. Nah, itu. Nah, untuk besok ya tugasnya kita masuk ke materi hukum Coulomb ya, hukum Coulomb. Nanti kamu bawa alat dan bahannya, ada balon lebihkan dari 2, nanti takut pecah. Balon tuh boleh kamu tiup di rumah, boleh di sekolah. Kemudian statifnya diganti dengan batang penghubungnya yang bisa mengantungkan balon. Kemudian benang ya. Kemudian kalau nggak bisa dipotong benangnya juga kamu harus terbawa gunting. Ya boleh bawa gunting, kalau kamu bisa dari motor tarik tangan juga nggak apa-apa. Kemudian apa lagi yang dibawa? Penggaris. Nah, kamu baca materi tentang hukum Coulomb. Kita akan mengadakan kegiatan yang seperti ini lagi supaya meningkatkan minat belajar kamu dalam pembelajaran IPA. Ya, mungkin itu saja dari Ibu karena waktu kita sudah terbatas. Ya, rapikan dulu mejanya, simpan alat tulisnya, kita bersiap karena kamu akan masuk pelajaran lain lagi. Atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk besok? Besok jam itu ya, jam 7.20, berarti jam 17.10 kamu di sini. Berarti dikondisikan di awal. Ya, simpan buku kertasnya. Boleh juga. Jadi kalau materi IPA sebenarnya pembelajarannya membosankan atau asik sebenarnya? Asik karena kita bisa menerapkannya sambil bermain-main, tetapi kita mendapatkan ilmu dari situ. Oh, ternyata walaupun dia percobaan sederhana, ya kan, kita bisa tahu. Oh, ternyata ini bisa kita praktekkan dengan adik kita. Jadi adik kita juga, kenapa itu? Jadi kamu sudah bisa menjelaskan. Ternyata ada muatan yang berpindah di situ. Jadi muatan apa tadi yang berpindah? Muatan apa yang berpindah? Negatif atau elektron ya. Nah itu sudah disiapkan semua bukunya, sampah-sampahnya tolong dibawa kembali. Dan besok pagi itu jangan lupa ya, udah standby di sini alat dan bahannya ya. Ya itu kenapa apa? Bisa kamu terapkan dalam apa? Udah, yuk untuk kelas siapkan dan pimpin doanya. Enggak, aku udah putih. Enggak, aku udah pijat, jangan keluarkan aku.
Siap gerak. Setelah kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sebelum meninggalkan ruangan ini, letakkan lagi kursi di atas meja, kemudian kita sapu ya, dan kita kembali ke kelas yang masing-masingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.